Topiknya adalah nyaris. Oke, nah nyaris ini izinkan saya memulai dengan membedakannya dengan kata hampir. Jadi sini. Nyaris. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Yoyo dan Pak Imam. Apakah orang bisa nyaris sukses? Biasanya lebih tepatnya hampir. Iya, betul. Nah, hampir itu lebih sesuai untuk sukses daripada nyaris. Kalau terbakar, nyaris terbakar. Nyaris. apakah bisa nyaris terbakar dan apakah bisa hampir terbakar? Lebih dekat nyaris, Pak. Dua-duanya bisa. Kalau terbakar, sukses hanya bisa untuk hampir. Nah, tapi kalau kalau misalnya saja tutup perusahaannya ditutup, itu hampir atau nyaris? Nyaris bangkrut, Pak. Iya, nyaris. Berarti nyaris itu keadaan yang lebih mendadak dan negatif dan habis dan berhenti dan jatuh. Sedangkan hampir itu mengindikasikan setelah titik ini masih ada proses. Hampir melanjutkan, hampir sukses, hampir gagal. Berarti kalau proses itu lebih baik digunakan kata hampir. Kalau keadaan kritis dan mendadak, sebaiknya digunakan kata nyaris. Nah, jadi kalau gitu, yuk kita pilah dulu. Rekan-rekan kita yang income-nya jadi terbatasi, pekerjaannya dicabut sebagian dari gajinya, itu nyaris gagal atau hampir. Keadaan itu adalah keadaan nyaris atau keadaan hampir? Keadaan nyaris. Keadaan nyaris. Karena keadaan yang mendadak ini loh. Iya. Mendadak. Berarti jatuh yang akhirnya menjadikan pecah. Atau kalau akhir dari kehidupan itu nyaris. Nah sekarang, ada nggak orang dalam hidupnya nyaris? Nyaris. Dalam hidupnya gitu, nyaris. Ada? Kayaknya banyak. Banyak. Berarti kenapa kok dia tidak kok tidak berakhir hidupnya? Kenapa masih hanya nyaris? Jawaban ini kalau Pak Imam dan Pak Yoyo menjawabnya tepat, itu menyemangati banyak orang. Kenapa orang yang nyaris tuh, nyaris mati, nyaris kecelakaan, nyaris rugi, nyaris dipecat, nyaris. Kenapa kok tidak di end gitu, habis dia? Kenapa? Mungkin karena masih disayang Tuhan, Pak. Itu dia, the love of God. Kasih sayang Tuhan yang menyelamatkan kita. Perusahaan masih berlangsung sampai sekarang. Kita masih bekerja, walaupun gaji kurang, tapi income masih ada. Itu karena kita dikasihi oleh Tuhan, maka ada keadaan-keadaan kita hampir end. Hampir end. Berarti nyaris itu hampir end yang sudah sangat berbahaya. Nah, nyaris ini mengindikasikan kebiasaan. Orang yang sering nyaris, kebiasaannya berbahaya. Nah, jadi kalau gitu, orang-orang yang sering nyaris harus memeriksa kebiasaannya.
Ada yang bilang, tapi Pak, kan saya pegawai kecil, kebiasaan saya bahaya apa sih Pak? Itu coba. Tidak melihat bahwa terlambat, mengirimkan surat salah alamat, email salah alamat, gitu. Kemudian menulis harga salah angka, kemudian menulis quotation dalam dolar ditulis dalam rupiah. Dia bilang, salah kebiasaan saya yang parah apa sih Pak? Gitu. Dia tidak melihat, karena kebiasaan kecil bagi orang kecil, kebiasaan salah yang kecil bagi orang kecil adalah kesalahan besar. Kesalahan kecil bagi orang kecil adalah kesalahan besar. Gitu.